Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan beberapa saham pilihan untuk teman-teman tradingkan pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 September 2020. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan teman-teman semua. Untuk yang pertama, analisa saham, di sini ada saham dari KLBF. Oke, untuk saham KLBF di sini terlihat untuk level supportnya berada di harga 1460 dengan titik resisten terdekat di 1670 dan resisten kedua di 1770. Di sini terlihat pada Jumat kemarin saham KLBF ini sempat turun dan menyentuh level support di 1460 dan kembali rebound. Nah, reboundnya ini juga ditandai dengan candle bullish yang besar dan badan candlenya lebih besar daripada badan candle bearish pada penutupan hari Kamis. Dilihat dengan bandar detektor di tanggal 7 sampai 11 September, terlihat di sini secara rata-rata bandar masih melakukan akumulasi dengan jumlah sedikit. Nah, untuk Jumat kemarin di sini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang normal. Nah, dari indikator stochastiknya di sini juga terlihat bahwa sudah berada di area oversold dan sudah mulai bersilangan dan mengarah ke atas. Untuk Senin depan, teman-teman bisa mulai entry pada saham KLBF di kisaran harga 1575 sampai 1575 sampai 1600 dengan target price terdekatnya di harga 1670. Apabila terlewati maka target selanjutnya adalah di 1770. Kenapa saya bisa bilang bisa mulai entry Senin depan di kisaran harga 1575 sampai 1600 karena di sini terkonfirmasi dari indikator stochastiknya sudah masuk area jenuh jual dan di sini sudah mulai ada persilangan dan mengarah ke atas diikuti oleh candle konfirmasi pada Jumat kemarin. Di sini badan candle lebih besar dari penutupan pada hari Kamis. Terlihat juga di sini bandar masih melakukan akumulasi, jadi peluang untuk menguji di 1670 sangat terbuka lebar. Nah, untuk level support yang perlu diwaspadai pada saham KLBF ini berada di kisaran harga 1435 sampai dengan 1460. Apabila saham Kalbe Pharma ditutup di bawah level tersebut, sebaiknya cut loss dulu saham Kalbe Pharma dan tunggu lagi di area bawah. Sedangkan bagi teman-teman yang sudah beli di bulan Maret sampai April, mungkin di kisaran harga 1100 sampai 1200. Untuk level support yang perlu diwaspadai adalah di 1460 sampai 1435. Apabila Kalbe Pharma ditutup di bawah level tersebut, sebaiknya take profit dulu dan tunggu lagi di area bawah. Karena apabila level support krusial itu tertembus, kemungkinan kembali ke 1100 sampai 1200 cukup lebar peluangnya untuk saham Kalbe Pharma. Selanjutnya untuk yang kedua, analisa saham ada ICBP. Nah, untuk ICBP ini untuk support terdekatnya berada di kisaran harga 9.620 dengan titik resisten terdekat di 11.380. Dapat kita perhatikan di sini CEP hari Kamis sempat menyentuh level supportnya di 9.620, lalu pada hari Jumat rebound dan sekarang ditutup berada di kisaran area moving average 200 di kisaran harga 10.280. Di sini untuk peluang entry-nya pada saham ICBP karena indikator stochastiknya di sini sudah berada di tengah-tengah dan sebentar lagi akan mendekati area overbought-nya. Sebaiknya kita amati Senin depan apabila ICBP berhasil break di atas harga 10.500 sampai
teman-teman bisa mulai entry pada ICBP dengan target price-nya di 11.380. Di sini terlihat dari Bandar Detektor juga dari tanggal 7 sampai 11 September, terlihat Bandar melakukan distribusi normal pada saham ICBP secara rata-rata. Jadi, untuk Senin depan kita amati ICBP di kisaran harga 10.500 sampai 10.600. Apabila berhasil break di atas level itu, di atas 10.500 sampai 10.600, maka teman-teman bisa entry target price terdekat di 11.380. Nah, untuk level support yang perlu diwaspadai pada saham ICBP adalah di kisaran harga 9.000. Apabila harga 9.000 tertembus, maka kemungkinan besar CBP akan menguji lagi supportnya yang kemarin di kisaran harga 8.000. Jadi untuk teman-teman yang sudah beli di harga bawah, sebaiknya waspadai support krusial dari CBP di 9.000. Apabila 9.000 tertembus, maka kemungkinan besar akan kembali ke 8.000. Jadi sebaiknya jika sudah mendekati atau ditutup di bawah 9.000, take profit dulu pada saham ICBP dan tunggu lagi di area bawah. Atau teman-teman yang sudah merasa cukup, yang sudah beli di harga bawah, bisa mati jika gagal break di atas 10.500 sampai 10.600, bisa take profit dulu saham ICBP bagi yang sudah beli di harga bawah. Selanjutnya untuk yang ketiga, kita ada SCMA. Nah, untuk saham SCMA ini terlihat untuk garis supportnya di 1070 dengan tick resistance terdekat berada di area moving average 50 di kisaran 1220 dan resistance selanjutnya berada di 1320. Dan resistance yang ketiga berada di harga 1450. Untuk SCMA di sini terlihat bahwa pada hari Jumat kemarin sempat menguji support di 1070, lalu saham SCMA kembali rebound. Nah, di sini juga reboundnya dilihat dengan Bandar Detektor. Di sini Bandar terlihat netral pada rebound kemarin. Dan secara rata-rata dari tanggal 7 sampai 11 September di sini Bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang normal pada saham SCMA. Untuk indikator stochastiknya di sini sudah berada di area reversal-nya dan sudah mulai bersilangan dan mengarah ke atas. Jadi di sini peluang besar untuk SCMA ini menguji resisten terdekat di moving average 50 di kisaran harga 1220. Bagi teman-teman yang ingin entry pada saham SCMA, di sini bisa mulai entry pada saham SCMA di kisaran harga 1440 sampai 1140 sampai dengan 1150. Di area itu teman-teman bisa akumulasi buy dengan targetnya di 1220. Apabila terlewati maka target selanjutnya adalah di 1320. Dan untuk level support yang perlu diwaspadai pada saham SCMA ini berada di kisaran harga 1000 sampai 1070 itu wajib teman-teman waspadai. Karena apabila tertembus, kemungkinan besar saham SCMA bisa kembali ke level 800. Jadi untuk cut loss-nya di kisaran harga 1000 sampai 1070. Apabila ditutup di bawah level 1000, sebaiknya cut loss dulu pada saham SCMA. Sedangkan bagi yang sudah beli di harga bawah, apabila ditutup di bawah harga 1000 pada saham SCMA, sebaiknya take profit dulu dan tunggu lagi di kisaran harga 880 sampai 890 untuk entry pada saham SCMA. Dan untuk saham yang keempat, analisa saham ada saham
atau Vale Indonesia Tbk. Nah, untuk saham Vale ini untuk titik support terdekatnya berada di area moving average 50 di kisaran harga 3.470 dengan titik resisten terdekatnya berada di harga 4.030 dan resisten selanjutnya berada di harga 4.345. Terlihat pada Kamis ini sempat turun saham Vale, tapi kembali berhasil naik, dan Jumat Vale melanjutkan kenaikannya dan berusaha menguji moving average 10. Tapi di sini masih ditutup di bawah moving average 10, masih ditutup di bawah 3.850. Kemarin ini Vale ini ditutup di 3.820. Jadi untuk strategi entry pada saham Vale ini, teman-teman bisa tunggu sampai saham Vale ini berhasil break di atas moving average 50 di kisaran harga 3.850. Lalu take profit terdekatnya di kisaran harga 4.030. Apabila terlewati, maka target selanjutnya adalah di harga 4.340 sampai 45. Dilihat dengan bandar detektor, di sini secara rata-rata bandar masih melakukan akumulasi dengan jumlah normal pada saham Vale Indonesia dari tanggal 7 sampai 11 September 2020. Ini kemungkinan besar juga terkonfirmasi oleh indikator stochastiknya sudah mulai bersilangan dan mengarah ke atas, jadi peluang untuk ada momentum untuk melanjutkan kenaikan untuk saham Vale ini masih terbuka cukup lebar untuk menguji resisten terdekat di 4.030. Nah, bagi teman-teman yang sudah beli di harga bawah, di sini saya melihat untuk saham Vale ini sudah mulai uptrend kembali ya, karena di sini semua moving average yaitu dari 10, 50 sampai 100 sudah berhasil menyilang moving average 200. Ini bisa kita katakan ini Vale ini sudah mulai uptrend. Nah, untuk level support yang perlu diwaspadai adalah di kisaran, untuk yang pertama di 3070 dan support selanjutnya adalah di 2700. Apabila saham Vale ini ditutup berada di bawah 2700, kemungkinan saham Vale akan kembali turun dan menguji area 2300. Jadi ini adalah level krusialnya di sekitar level krusial dari Vale itu adalah di 2700 sampai 3070 di area sini. Apabila break di bawah ini, kemungkinan Vale akan turun kembali. Apabila teman-teman ingin sabar menunggu, bisa wait and see di kisaran harga 3070 jika sabar menunggu. Tapi di sini saya melihat untuk beberapa hari ke depan ini momentumnya masih cukup terbuka lebar untuk menguji resisten di 4030. Jadi teman-teman bisa mulai entry bagi yang ingin masuk pada saham Vale. Nah, bagi teman-teman yang sudah beli saham Vale Indonesia di harga bawah, hold saham ini karena saham ini sudah uptrend. Untuk level krusialnya apabila ditutup di bawah 2700, sebaiknya take profit dahulu. Baik, sekian analisa saham dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Jika ada dari teman-teman yang ingin saham-sahamnya dianalisa oleh analisa saham, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih.